Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjawab dan menjelaskan tentang soal nomor 1. Selamat menyaksikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apakah itu ilmu genetik. Ya, secara terminologi akademik, genetik adalah cabang dari ilmu biologi yang secara khusus mempelajari unit hereditas atau yang kita kenal sebagai gen. Ya, gen itu merupakan segmen dari DNA yang membawa instruksi spesifik untuk membentuk protein yang nantinya menentukan sifat fisik dan fungsional. Fungsi fungsional individu dalam konteks Jono dan Jenny, ilmu genetika menjelaskan mengapa sifat-sifat tertentu dapat muncul kembali pada anak-anak mereka karena adanya transfer materi genetik dari sel kelamin orang tua ke keturunannya. Selanjutnya adalah mekanisme pewarisan dan jenis kelamin. Jadi, terkait mekanisme penurunan jenis kelamin, manusia memiliki sistem kromosom XY. Ibu Jenny sebagai wanita memiliki kromosom XX, sehingga gametnya sel telur selalu membawa kromosom X. Bapak Jono sebagai pria memiliki kromosom XY, sehingga ia menghasilkan 2 jenis sperma, pembawa X dan pembawa Y. Jenis kelamin anak sepenuhnya ditentukan saat fertilisasi. Jika sperma Y membuat sel telur, maka terbentuk zigot laki-laki atau XY. Secara teoritis, peluang jenis kehamilan adalah 50% untuk setiap jenis kelamin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait teknologi memilih jenis kelamin. Menjawab keinginan Bapak Jono secara medis, hal ini dimungkinkan melalui teknologi premimplementasian genetik testing atau bisa disebut PGT dalam prosedur bayi tabung atau IVF. Dalam metode ini, sel dari embrio hasil pembuahan di luar rahim akan dianalisis secara genetik sebelum tahap implantasi. Selain itu, terdapat teknis pemisahan sperma atau sperm sorting yang memisahkan sperma X dan Y berdasarkan perbedaan massa DNA untuk meningkatkan peluang mendapatkan jenis kelamin yang diinginkan. Oke. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, pemeriksaan DNA. Untuk mendeteksi jenis kelamin saat janin masih di dalam kandungan, terdapat teknologi NIPT, yaitu Non-Invasive Prenatal Testing. Metode ini sangat akurat karena mendeteksi cell-free DNA janin yang masuk ke dalam sirkulasi darah ibu melalui plasenta. Melalui analisis sampel darah ibu Jenny, perbedaan kromosom Y dapat dideteksi sejak usia kehamilan 10 minggu dengan tingkat akurasi mencapai 99%. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang identifikasi klinis. Selain analisis DNA, identifikasi konvensional dilakukan oleh dokter kandungan melalui pemeriksaan ultrasonografi atau bisa disebut dengan USG. Dan juga secara morfologis, organ genitalia eksternal bayi laki-laki dan juga bayi perempuan itu mulai dapat terlihat jelas pada usia 18 hingga 22 minggu. Sebagai kesimpulan, meskipun teknologi memungkinkan pemeliharaan jenis kelamin, penggunaannya harus didasarkan pada pertimbangan medis dan juga etika yang berlaku. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.